Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi bedah buku kita kali ini membahas buku SKSOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 19, yaitu tentang prinsip dasar ketukan. Setelah kita membahas definisi harakat, kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan prinsip dasar ketukan. Kita akan mulai masuk kepada substansi metode SK ini, yaitu metode kuantitatif dengan teknik ketukan. Pemirsa, berikut ini adalah prinsip dasar dalam mengetuk sebagai wawasan pembuka mengawali pembelajaran Anda belajar Al-Quran dengan teknik ketukan. Yang pertama, bahwa ketukan itu adalah penggambaran pergerakan harakat. Harakat yang tadinya abstrak kemudian menjadi nyata karena digambarkan dengan ketukan. Para pemirsa sekalian masih ingat bahwa harakat itu adalah pergerakan mulut yang kemudian dienskripsi menjadi simbol. Pada akhirnya, simbol itu sendiri berperan sebagai perintah agar menggerakkan mulut. Jadi hakikatnya, pada saat jatuhnya ketukan ke simbol, saat itulah mulut diinstruksi untuk dibuka. Mulut membuka bersamaan dengan jatuhnya ketukan. Jadi, dengan sendirinya, ketukan itu bisa disamakan dengan harakat itu sendiri. Kemudian prinsip yang kedua, di dalam mengetuk, ritmenya harus terukur, teratur, konstan. Ngetuknya tidak semuanya sendiri, tapi harus diatur temponya, dirapihkan, ditartilkan. Disinilah inti pembelajarannya, merapihkan ketukan, merapihkan harakat. Dan inilah pemirsa goal pembelajaran kita, agar tercapai cara membaca Al-Quran yang terukur dan teratur. Dan dengan cara inilah akan terbentuk bacaan murattal, bacaan yang teratur, bacaan yang tartil. Kemudian prinsip ketiga, karena ketukan itu mencerminkan harakat, maka objek yang diketuk adalah harakatnya atau tanda bacanya. Bila karena alasan tertentu, kemudian tanda bacanya disembunyikan, maka ketukannya dialihkan kepada huruf. Kalau tanda bacanya disembunyikan, kan hurufnya jadi polos ya. Jadi polos. Nah, kalau nggak ada tandanya, polos, ketukan diarahkan kepada huruf yang polos itu. Pemirsa, mungkin ada pertanyaan, mengapa yang diketuk tanda bacanya bukan hurufnya? Jawabannya, karena aplikasi tajwid diletakkan pada tanda bacanya, bukan pada hurufnya. Karena itulah pemirsa, agar bacaannya bertajwid, ketuklah tanda bacanya, bukan mengetuk hurufnya.
Prinsip yang keempat, agar bacaannya tercetak langsung bertajwid, Anda harus mengetuk per simbol sesuai dengan kadar nilainya masing-masing. Masing-masing simbol ada nilainya. Jadi, Anda harus hafalkan berapa kadar harakat pada tiap-tiap simbol itu. Dan berikut ini adalah tabel simbol berdasarkan nilai harakatnya. Pertama, simbol-simbol yang mempunyai nilai 1 ketukan, yaitu simbol vokal. Ada dhammah, kasrah, dan fathah. Kemudian simbol huruf mati, sukun dan tasydid. Juga di situ huruf ulur, ya, huruf ulur yang diketuk hurufnya. Sebetulnya sukun, tapi karena adanya maksud tertentu, maka sukun disembunyikan. Diketuklah hurufnya. Dan terakhir, simbol yang mempunyai hak 1 ketukan adalah hamzah wasal. Namun hamzah wasal ini hanya diketuk apabila posisinya ada di awal bacaan. Yang kedua pemirsa, simbol-simbol yang mempunyai nilai 2 ketukan, yaitu simbol dhammatain, dhammah ganda, kasrotain, kasroh ganda, dan fathatain, fathah ganda. Dengan memberikan hak 2 ketukan pada tiap-tiap simbol ini, maka akan terwujud bacaan idhar halqi secara otomatis. Selanjutnya yang ketiga pemirsa, simbol-simbol yang mempunyai nilai 3 ketukan, yaitu nun dan mim polos. Ya, sebetulnya nun dan mim ini adalah sukun, tetapi karena ada maksud tertentu, simbol sukunnya disembunyikan. Jadilah nun dan mimnya polos. Nah, bila nun dan mimnya polos, maka yang diketuk adalah hurufnya, nun dan mimnya itu. Dengan memberikan hak 3 ketukan pada 2 huruf ini, nun dan mim, maka akan terwujud bacaan ikhfa secara otomatis. Selain itu, pemirsa, simbol yang mempunyai hak 3 ketukan adalah simbol tasydid khusus pada huruf nun dan mim. Pada 2 huruf ini ya. Kalau tadi di atas ada tasydid yang nilainya 1 ketukan, maka itu adalah tasydid yang berada pada selain huruf nun dan mim. Jadi tasydid yang nilainya 3 itu hanya tasydid yang terletak pada huruf nun dan mim saja. Nah, dengan memberikan hak 3 ketukan secara konsisten pada tasydidnya nun dan mim ini, maka akan terwujud bacaan al-ghunnah secara otomatis. Kemudian satu lagi pemirsa, simbol yang mempunyai hak 3 ketukan, yaitu simbol mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Di situ ada simbol mad plus hamzah. Maksudnya adalah simbol mad yang dipertemukan dengan huruf hamzah. Maka simbol mad itu, yang kayak alis itu, nilainya 3 ketukan. Dengan memberikan hak 3 ketukan pada simbol mad ini, maka akan terwujud 3 macam mad, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Otomatis terbentuk pemirsa, otomatis. Selanjutnya pemirsa, tinggal simbol-simbol yang mempunyai kadar nilai 4 ketukan, yaitu dhammatain, kasrotain, dan fathatain modifikasi. Maksudnya modifikasi itu adalah dhammatain, kasrotain, dan fathatain yang diubah dari bentuk dasarnya, yaitu bentuk idhar. Simbol ini dimodifikasi untuk menggambarkan hukum bacaan yang berbeda. Bacaan yang hukumnya bukan idhar. Bedanya di mana dengan yang idhar? Nah, ini harus benar-benar cermat. Perhatikan bentuk dan letak tanwinnya, sehingga Anda akan bisa membedakannya. Mana yang modifikasi dan mana yang idhar. Harus jeli. Kalau nggak jeli, nanti ketukar nilainya.
Kalau ketukar, ya ketukannya akan beda dan bacaannya pun akan salah. Masih ada satu lagi pemirsa, simbol yang mempunyai nilai 4 ketukan, yaitu simbol mad yang bertemu dengan huruf bertasydid. Kalau yang 3 tadi, simbol madnya bertemu dengan huruf hamzah. Tapi yang ini simbol mad ketemu huruf bertasydid. Hurufnya apa aja? Yang penting dilihat tasydidnya. Begitu ada simbol mad ketemu dengan huruf bertasydid, maka simbol madnya itu ditaksir nilainya menjadi 4 ketukan. Dengan memberikan hak 4 ketukan pada simbol mad ini, maka akan terwujud aneka bacaan mad lazim. Otomatis. Pemirsa, selain simbol-simbol yang mempunyai nilai tadi, 1, 2, 3, 4, ada pula simbol yang tidak bernilai, 0 ketukan. Nah, ini deretnya ada di poin nomor 5 ya. Macam-macamnya ada di poin nomor 5. Di antaranya adalah huruf mad yang di atasnya dicantumkan angka 0. Bahasa Arabnya sifar ya, 0 itu sifar. Seolah-olah dia mengatakan, nilaiku 0. Jadi tolong jangan dihitung, jangan diketuk. Artinya, huruf-huruf ini nilainya 0. Sehingga tidak diketuk. Kalau diketuk malah salah ya. Jadi lewati aja. Untuk simbol yang lain, yang nilainya 0, nanti akan kita pelajari bersama sambil belajar bab-bab selanjutnya ya. Sehingga nanti Anda akan tahu bahwa suatu simbol nilainya adalah 0. Tapi gambarannya sudah ada di poin 5 ini. Demikian pemirsa, prinsip dasar ketukan. Perlu kiranya Anda ketahui bahwa metode SQ ini memang konsen memperhatikan hitungan harakat. Setiap simbol mempunyai nilai harakat sendiri-sendiri. Dan untuk membakukan proses duplikasi dalam pengajaran, cara bergerak mengetuknya pun telah dibakukan, telah di-SOP-kan. Dengan demikian, hasilnya akan terukur dan seragam. Nah, mungkin masih ada yang nanya, sampai kapan saya akan mengetuk-ngetuk ini? Bisakah nanti saya membaca Al-Quran tanpa mengetuk? Pemirsa, teknik ketukan ini adalah pintu masuk awal Anda belajar Al-Quran. Dengan mengikuti alur teknik mengetuk ini, Anda akan mempunyai tool yang dapat dijadikan sebagai sebuah bekal untuk menganalisa apabila terjadi kesalahan dalam bacaan. Kalau bacaannya nggak enak, salah, balik lagi, ngetuk-ngetuk. Nanti akan ketemu di titik mana, di bagian mana yang terjadi kesalahan itu. Jadi bersabarlah untuk menyelesaikan teknik ini, karena di dalamnya ada ilmu dasar tilawah Quran yang sifatnya fundamental, yang harus dikedepankan, dimunculkan kembali, yang mana teknik ini tidak digunakan di metode-metode belajar Al-Quran yang lain. Tentunya pemirsa, nanti Anda akan bisa melepas ketukan itu. Jangan khawatir. Dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke sana. Berbahagialah bila Anda dapat mencapainya. Ada satu tahapan selak ya, antara teknik mengetuk dengan melepas ketukan. Anda nanti akan diajari dengan teknik otoketuk. Tidak mengetuk-ngetuk simbol lagi, tapi Anda akan belajar pola. Sehingga lebih simpel lagi nantinya. Ini saya kasih gambaran saja pemirsa ya. Sampai kapan Anda akan mengetuk. Yang jelas, selama belajar buku SQ SOP ketukan ini, prakteknya Anda harus full mengetuk. Kemudian dari itu nanti akan disimulasikan, akan diaudit, talaki mengetuk 2 juz terakhir dari Al-Quran, yaitu juz 30 dan juz 29. Itu udah banyak tuh sebagai praktek untuk mengetuk, membaca Al-Quran sekalian dengan teknik mengetuknya. Apabila dirasa belum cukup untuk mematangkan teknik ketukannya, nanti talakinya bisa ditambah dengan juz 28, 27, atau juz 26. Adapun teknik otoketuk,
nanti bisa diberikan bila Anda dianggap sudah menguasai teknik ketukan dengan baik. Walaupun baru praktek 1 juz misalnya, tapi kemampuan mengetuk atau bacaan Anda bagus, ya tentu Anda akan segera diajari otoketuk. Tapi jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru Anda pun nggak akan maksimal belajar otoketuk sebelum teknik ketukan dikuasai dengan baik. Nanti malah jadi bingung sendiri. Jadi pemirsa, jalani dengan santai dan gembira ya. Sehingga proses pembelajaran kita menjadi ringan, mudah, dan menyenangkan. Karena itu tetap berikhtiar, semangat, terus mengais ilmu, sambil tetap berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu dan pemahaman yang sempurna kepada kita semuanya. Nah, demikian tadi pemirsa pemaparan tentang prinsip dasar ketukan ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Sebagai penutup, saya putarkan ulang praktek mengetuk surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ya. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, sekian dulu pemirsa. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.